Berikutnya, kita akan melihat looping statement do while. Jadi, untuk control flow do while, itu format penulisannya sebagai berikut. Do, kemudian ada blok, awal blok, akhir blok, kemudian blok, dan di akhir blok itu ada while. Jadi, sedikit beda dengan while. Kalau do while itu do di awal, kemudian while terakhir, kemudian ada expression. Nah, sama seperti while, expression ini, jika dievaluasi dan hasilnya true, maka proses akan kembali lagi ke atas. Jadi, proses akan diulangi, tapi jika hasil expression sama dengan false, maka proses akan selesai dan akan diteruskan ke baris berikutnya. Jadi, ini untuk do while, jadi do di atas, kemudian ada block, di dalam block ada statement yang akan di-execute, kita sebut execute block, kemudian di akhir block itu ada while. Dan sama seperti while, itu ada expression. Expressionnya dievaluasi. Jika true, maka proses akan kembali ke atas, ke awal blok. Kemudian akan dieksekusi. Kemudian, tapi jika expression false, maka proses akan diteruskan ke baris berikutnya dan do while itu selesai. Nah, seperti biasa, untuk mendapat gambaran bagaimana cara kerja do while, mari kita bikin satu program baru, satu kelas baru yang akan menjelaskan bagaimana cara penggunaan do while ya, control flow do while. Oke, kita bikin satu kelas baru namanya control flow do while. Kemudian kita simpan dalam satu fisik file dengan nama yang sama dengan nama kelas, yaitu control flow do while, tapi dengan akhiran .java. Kita simpan di folder src di bawah folder project kita Java Console. Oke, seperti biasa, maka kita akan coba compile source code-nya. Control flow do while ya. Control flow do while. Kita compile. Nah, kemudian setelah berhasil baru kita jalankan. Oke, tapi sebelum kita jalankan, mari kita jelaskan dulu apa sih tujuan dari kelas yang kita bikin. Jadi kelas yang kita bikin ini sama seperti sebelumnya. Jadi adalah program sederhana di mana program ini akan meminta kita sebagai user mengisi satu angka dan kemudian berdasarkan angka yang kita isi, program akan melakukan perulangan. Jadi kalau kita isi misalkan angka 3, maka program akan melakukan perulangan 3 kali, menampilkan angka 1, 2, 3. Kalau kita isi dengan angka 5, maka program akan melakukan perulangan sebanyak 5 kali, dan menampilkan angka 1, 2, 3, 4, 5. Jadi itu tujuan program yang akan kita jalankan, dan kita akan menggunakan do while untuk melakukan program tersebut. Jadi kalau kita compile, sudah ya, nah kita jalankan. Nah, jadi di sini program akan meminta kita mengisi satu angka ya. Contohnya kalau kita isi angka 3, maka akan muncul tulisan sebagai berikut. Sebelum do while, kemudian ada perulangan 1, 2, 3. Oke, kemudian kita coba jalankan lagi. Kita isi dengan angka yang berbeda, misalkan kita isi 5, maka program akan melakukan perulangan ya. Jadi sebanyak angka yang kita isi. Jadi kalau tadi 3, akan terjadi 3 perulangan. Dan kalau kita isi 5, itu akan terjadi 5 perulangan. Nah, jadi kira-kira seperti itu program yang kita buat. Mari kita lihat lebih detail bagaimana cara kerja program ini dan juga cara kerja do while. Oke, kita punya source code seperti ini. Seperti biasa, kita akan salin ini ke lembar simulasi. Jadi dari baris 8 sampai baris 24, itu kita salin ke lembar simulasi. Baris 8 sampai baris 24, itu kita salin ke lembar simulasi. Oke, mari kita coba simulasi. Jadi di baris 8 itu ada sampai 10, itu ada deklarasi dan inisialisasi variabel. Di baris 8 ada file scanner, variabel scanner. Di baris 9 itu ada input data, tapi belum memiliki nilai. Di baris 10 itu ada variabel i dan sudah diberi nilai 0 ya. Jadi
pada saat baris 10 selesai dieksekusi, maka variabel i itu akan memiliki nilai 0. Sedangkan counter belum memiliki nilai, karena counter belum ada inisialisasi datanya. Kemudian di baris 13, kita menampilkan sesuatu ke konsul. Kita menampilkan sesuatu ke konsul. Ya, tulisannya isi satu angka. Mari kita coba jalankan. Ya, bentar ya. Jadi waktu kita jalankan kelas control flow do while, dia akan menampilkan tulisan isi satu angka. Itu yang proses di baris 13. Kemudian proses akan diteruskan ke baris 14. Nah, di sini ada pemanggilan metode next line. Kita sama-sama tahu, jika ada pemanggilan metode next line, maka program akan menunggu. Jadi menunggu kita mengisi satu inputan dari keyboard dan menekan enter. Oke, coba kita isi dengan angka 3. Pada saat kita mengisi angka 3 dan menekan tombol enter, pada saat kita mengisi angka 3 dan menekan tombol enter, maka baris 14 itu akan selesai dijalankan dan ekspresinya akan menjadi sebagai berikut. Dan ekspresinya akan menjadi sebagai berikut. Jadi pada akhir baris 14 selesai dijalankan, maka variabel input data itu akan berisi string 3, yaitu sesuai dengan apa yang kita isi di konsul ya. Kemudian di baris 15, kita melakukan konversi. Kita melakukan konversi variabel input data ya. Jadi variabel input data yang isinya string 3, itu kita mau konversi menjadi satu bilangan, yaitu bilangan bulat. Kita menggunakan metode parseIn dari wrapper class integer, sehingga pada saat baris 15 selesai dijalankan, maka variabel counter itu akan berisi angka 3. Jadi sampai di baris 15, kita memiliki variabel in 0, kemudian variabel counter itu sama dengan 3. Oke, kemudian baris 16 tidak terjadi apa-apa, dan di baris 17 itu kita menampilkan sesuatu. Menampilkan sesuatu ke layar, tulisannya adalah ya, sebelum do while. Jadi di baris 17 kita menampilkan tulisan sebelum do while. Inilah yang kita tampilkan sebelum do while. Oke. Nah, di baris 18 kita menemukan control flow do while ya. Jadi do while di sini dimulai dari baris 18 dan terakhir di baris 23. Jadi inilah do while ya. Jadi do while ada di baris 18 sampai ke baris 23. Oke. Kemudian proses sampai di baris 18, kemudian ke baris 19, dan diteruskan ke baris 20. Di baris 20, kita menampilkan sesuatu di layar ya. Tulisan. Jadi tulisan di dalam blok do while. Dan karena ini tidak ada %n, sehingga kursor masih ada di belakang ini ya. Jadi dengan menggunakan metode printf, kita menampilkan tulisan di dalam blok do while. Jadi di konsul akan muncul di dalam blok do while, tapi kursor masih ada di belakang ini, kata-kata do while ya. Nah, kemudian baris 21 dijalankan, kita menampilkan ini di layar. Nah, ini itu akan muncul di belakang tulisan tadi, ya, di belakang tulisan di dalam blok do while, yaitu i.2%d. i.2%d. Nah, kita tahu %d itu menampilkan nilai variabel tipe bilangan bulat ya. Nah, di sini tipe bilangan bulatnya adalah variabel i ya. Jadi variabel i yang saat ini nilainya 0, tapi kemudian ditambah 1, sehingga menampilkan tulisan 1. Inilah yang muncul. Jadi, sampai sekarang kita udah menampilkan tulisan di dalam blok do while i sama dengan 1. Oke, kemudian proses akan diteruskan ke baris 22. Nah, di sini kita menemukan penggunaan operator plus-plus. Kita sama-sama tahu operator plus-plus itu gunanya menambah nilai variabel dengan 1. Nah, di sini variabelnya adalah i. Saat ini nilai i adalah 0. Karena i dinaikin 1 ditambah 1, maka pada saat baris 22 selesai,
Mungkin kita tulis saja ya, I sebelum plus itu sama dengan 0. Oke? Jadi sebelum I dinaikkan, yaitu nilai I sama dengan 0. Dan kemudian setelah penggunaan operator plus, maka nilai I, jadi di akhir proses baris 22, nilai variabel I yang awalnya 0 itu berubah menjadi 1. Kemudian proses akan diteruskan ke baris 23, dan di sini kita menemukan satu ekspresi ya. Satu ekspresi yaitu I lebih kecil dari counter. Nah, kita menemukan ekspresi I lebih kecil dari counter. Maka kita langsung ganti nilai variabelnya. I saat ini sudah 1 ya. I saat ini sudah 1. Kemudian counter itu nilainya 3. Nah, sehingga kita mendapatkan ekspresi baru, yaitu 1 lebih kecil dari 3. Mari kita evaluasi. Apakah benar 1 lebih kecil dari 3? Oh, benar ya. 1 lebih kecil dari 3. Nah, sehingga di baris 23, kita melihat ekspresi I lebih kecil dari counter itu adalah true. Karena true, maka proses akan naik lagi ke baris 19. Jadi, selama ekspresi di dalam while, jadi selama ekspresi di dalam while ini true, maka proses akan naik lagi ke awal blok ya. Jadi awal blok dalam program kita saat ini adalah baris 19. Jadi karena true, maka proses akan naik lagi ke awal blok, yaitu di baris 19. Oke, kita hapus lagi dulu nih. Ya. Kita naik lagi baris 19. Nah, di sini akan menampilkan tulisan di dalam blok do while. Oke, di dalam blok do while, kemudian akan diteruskan ke baris 21 menampilkan I.2%D. Nah, persen D ini akan menampilkan nilai I plus 1. Ya, jadi persen D di metode printf ini itu akan menampilkan I plus 1. Nah, pertanyaannya, I saat ini berapa nilainya? Nah, tadi kita tahu bahwa I itu saat ini adalah nilainya sudah 1 ya. Oke? Sehingga jika I ditambah 1 itu akan menghasilkan 2. Itulah yang muncul. Jadi konsol akan muncul tulisan di dalam blok do while I sama dengan 2. Oke? Kemudian proses akan diteruskan ke baris 22. Nah, di situ penggunaan operator plus lagi. I sebelum plus adalah 1. Ya, kita ganti ya. I sebelum plus adalah 1. Dan I setelah plus artinya 1 ditambah 1 itu 2. Jadi pada akhir baris 22 dijalankan, maka variabel I yang awalnya 1 itu berubah menjadi 2. Kemudian proses akan diteruskan ke baris 23. Kita menemukan lagi expression seperti ini. Sama seperti tadi, langsung kita ganti dengan nilainya. I saat ini adalah 2 ya. I saat ini adalah 2. Kemudian counter itu masih tetap 3. Nah, mari kita evaluasi. Jadi I lebih kecil counter itu setelah kita rubah dengan nilai masing-masing itu menjadi ekspresi sebagai berikut. 2 lebih kecil dari 3. Apakah benar 2 lebih kecil dari 3? True ya. Jadi true. Nah, karena true, maka proses akan balik lagi ke awal blok ya. Jadi proses akan balik lagi ke awal blok yaitu baris 19. Oke, kita hapus dulu. Maka akan balik ke awal blok. Nah, pada saat di awal blok ini kita tahu I-nya sudah 2 ya. I sudah 2. Oke. Kita masuk lagi ke baris 20, akan menampilkan tulisan sebagai berikut. Kemudian diteruskan ke baris 21, akan menampilkan seperti ini. Nah, persen D itu adalah menampilkan I plus 2. Jadi persen D di sini itu menampilkan I plus 1, I plus 1. Di mana saat ini nilai I adalah 2 ya. Ya, di mana saat ini nilai I adalah sudah sama dengan 2, sehingga 2 ditambah 1 itu menghasilkan 3.
Nah, saat baris 21 dulu selesai dijalankan, akan muncul tulisan di dalam blok dual i.23. Oke. Nah, kemudian proses akan diteruskan ke baris 22. Nah, di baris 22, i sebelum plus plus itu sudah sama dengan 2 ya. Jadi, i sebelum plus plus sudah sama dengan 2. Kemudian karena ada penggunaan operator plus plus, maka nilai i ditambah 1. 2 ditambah 1 jadi 3. Jadi setelah baris 22 dijalankan, selesai dijalankan, maka nilai variabel i itu berubah dari 2 menjadi 3. Kemudian kita teruskan ke baris 23. Nah, di sini ada ini lagi. Kita evaluasi lagi ekspresinya. Ekspresinya seperti tadi sama. Cuman angkanya udah beda ya. Nah, i saat ini adalah 3, sedangkan counter itu tetap 3. Sehingga kita menemukan ekspresi baru, yaitu 3 lebih kecil dari 3. Apakah benar 3 lebih kecil dari 3? False. Ya. Jadi karena false, maka do while itu akan selesai ya. Jadi kalau false, maka do while akan selesai dan proses akan diteruskan ke baris berikutnya. Nah, kita tahu do while itu dari baris 18 sampai 23, sehingga jika diteruskan ke baris berikutnya, itu adalah baris 24. Oke, karena i lebih kecil counter saat ini nilainya false, maka do while selesai dijalankan, dan proses akan diteruskan ke baris berikutnya, yaitu baris 24. Nah, di baris 24 kita menampilkan tulisan setelah do while. Oke, inilah yang muncul setelah do while. Oke, jadi kira-kira seperti itu penjelasan mengenai do while. Oke, kita coba jalankan lagi ya. Nah, kita coba jalankan lagi do while kita. Itu program kita. Coba kita isi dengan angka 0. Jadi, kita akan coba lihat apa yang terjadi jika kita mengisi angka 0 dan kemudian pada saat kita menjalankan control flow do while. Ya, oke, seperti biasa, waktu kita jalankan programnya java-jp bin control flow do while, maka proses akan mengikuti flow seperti ini. Jadi baris 8 sampai baris 10 itu ada deklarasi dan inisialisasi, dan di baris 10 itu nilai variabel i itu sama dengan 0. Kemudian baris akan diteruskan ke 11, 12, tidak terjadi apa-apa. Proses di baris 13 itu menampilkan tulisan isi satu angka. Seperti ini ya. Isi satu angka. Jadi yang muncul di layar ini itu hasil dari eksekusi baris 13 dan juga baris 14. Di baris 14 kita menemukan pemanggilan metode nextLine dari kelas scanner, sehingga program akan menunggu. Jadi program menunggu ini itu karena pemanggilan metode nextLine. Oke? Jadi di layar sudah muncul tulisan isi satu angka, dan kemudian kursor kedap-kedip menunggu inputan. Kita coba isi dengan 0 ya. Kalau kita isi dengan 0, dan kemudian kita tekan enter, ya, kalau kita isi dengan 0, dan kita tekan enter, maka baris 14 itu selesai dieksekusi. Maka baris 14 selesai dijalankan, dan hasilnya ada sebagai berikut. Jadi pada saat baris 14 selesai dijalankan, maka nilai variabel input data itu akan berisi string 0. Jadi variabel input data akan berisi string 0. Proses akan diteruskan ke baris 15. Di baris 15 itu ada ekspresi sebagai berikut. Ini adalah proses untuk, ya, jadi proses untuk mengubah nilai variabel input data yang saat ini string 0 itu menjadi satu bilangan, yaitu bilangan bulat. Karena kita merubah string 0 ini menjadi bilangan integer ya, dengan menggunakan metode parseInt. Sehingga pada saat baris 15 selesai dieksekusi, maka nilai variabel counter itu akan berisi angka 0. Jadi sampai baris 15 dieksekusi, kita sudah memiliki dua nilai. I sama dengan 0, counter sama dengan 0.
Oke, kemudian proses akan diteruskan ke baris 16, tidak terjadi apa-apa. Ke baris 17 menampilkan tulisan sebelum do while. Oke. Kemudian ke baris 18. Nah, di baris 18 itu adalah awal dari do while ya. Dari do while dari baris 18 sampai 23. Di sini awalnya ini awal blok, tidak terjadi apa-apa. Nah, dia langsung masuk ya. Dia langsung masuk ke baris 20. Di baris 20, dia akan menampilkan tulisan sebagai berikut. Oke, di dalam blok do while, oke. Kemudian dia menampilkan ini di baris 21, dia menampilkan tulisan I persen D. Nah, di sini persen D itu akan menampilkan I plus 1. Kita tahu variabel I nilainya 0. 0 ditambah 1 itu akan menjadi. Sehingga pada saat baris 21 selesai dijalankan akan muncul di layar sebagai berikut. Oke, kemudian proses akan diteruskan ke baris 22. Nah, di sini ada penggunaan operator plus-plus. Jadi, I sebelum plus-plus itu sama dengan 0 ya. Jadi, I sebelum plus-plus adalah sama dengan 0. Dan setelah plus-plus, itu sama dengan 1. Jadi, I ditambah 1 ya, 0 ditambah 1 ya jadi 1. Kemudian proses akan diteruskan ke baris 23. Nah, di sini ada ekspresi nih. Jadi, ini ada ekspresi I lebih kecil dari counter. Nah, langsung aja kita ganti nilai variabelnya. I nilainya saat ini 1, counter saat ini nilainya 0. Sehingga kita menemukan ekspresi yaitu I lebih kecil dari 0. Mari kita evaluasi. Apakah benar, 1 lebih kecil dari 0. Apakah benar 1 lebih kecil dari 0? False ya. Jadi kita tahu bahwa ekspresi I lebih kecil dari counter saat ini itu nilainya false. Karena false, maka do while itu selesai dijalankan. Jadi do while dari baris 18 dan 23 itu selesai dijalankan. Dan proses akan diteruskan ke baris berikutnya. Baris berapa itu berikutnya? Yaitu baris 24. Nah, di baris 24 kita akan menampilkan tulisan setelah do while. Oke, ini muncul. Nah, itu kira-kira cara kerja dari control flow do while ya. Nah, mungkin kalau ada yang jeli melihat, itu ada perbedaan antara do while dan while di saat ini angkanya 0 ya. Jadi kalau kita coba jalankan, ini kan do while ya. Kalau kita jalankan while, dan kita isi 0, jadi kalau kita lihat, kalau while itu dijalankan dan diisi dengan 0, itu loopingnya apa? Badan bodinya itu tidak dijalankan ya. Oke, tapi kalau kita menggunakan do while dan kita isi dengan angka 0, itu di dalam bloknya itu muncul 1 kali. Nah, itu perbedaan while dengan do while. Jadi mari kita balik lagi, kita lihat. Kalau do while, itu pengecekan expression-nya di atas. Oke, jadi kalau expression-nya false, otomatis ini tidak dijalankan. Itulah yang terjadi. Kalau kita menjalankan, itulah yang terjadi pada saat kita menjalankan ini ya, isi suatu angka itu 0. Oke, jadi pada saat kita lihat, kita balik lagi ke simulasi ya. Nah ini yang while ya. Jadi kalau yang while itu kan kondisinya seperti ini. Jadi di while itu expression-nya adalah di bagian atas. Jadi while dulu baru ada blok yang akan dieksekusi. Nah, sedangkan pengecekannya itu dilakukan di atas. Artinya jika expression ini false, maka ini pasti nggak akan dijalankan. Nah, ini contohnya kalau kita isi angka 0 ya. Kalau kita isi angka 0, kita udah simulasi kemarin sebelumnya, itu angkanya 0, input datanya 0, counternya 0. Nah, pada pengecekan, I lebih kecil dari counter itu adalah 0 lebih kecil dari 0, yang hasilnya false.
Karena false, maka bagian ini tidak dijalankan. Sehingga tidak ada muncul tulisan di dalam blok while. Sehingga langsung muncul tulisan setelah while. Inilah yang terjadi jika kita mengisi satu angka 0, di mana ekspresi ini false. Nah, tapi kalau di do while, dengan angka yang sama, nah, bloknya itu minimal dijalankan sekali. Ya. Jadi bloknya itu dijalankan sekali. Kenapa seperti itu? Karena itu pengecekannya dilakukan di belakang ya. Jadi proses masuk dulu ke dalam blok, baru di akhir blok itu baru kita lakukan pengecekan ya, pengecekan evaluasi dari expression. Nah, itu perbedaan antara while dan do while. Jadi kalau while itu bisa jadi bloknya tidak dijalankan. Oke, tapi kalau do while itu bloknya pasti satu kali dijalankan. Nah, itu kira-kira kesimpulan perbedaan antara while dan do while. Jadi silakan dipilih kapan mau menggunakan while, kapan mau menggunakan do while. Kalau kita memang mau mengontrol bahwa blok itu harus dijalankan sesuai dengan kondisi, jadi kalau kita mau blok ini dijalankan sesuai dengan expression, gunakanlah while. Karena while itu akan mengecek expressionnya pertama kali. Jika expressionnya true, maka blok ini akan dijalankan. Tapi jika expressionnya false, maka blok ini tidak dijalankan. Sedangkan do while, apakah expressionnya benar atau tidak, blok ini akan dijalankan dulu. Kenapa? Karena pengecekannya dilakukan terakhir. Jadi kita udah lihat, walaupun expressionnya false, tapi blok ini sudah dijalankan dulu. Karena pengecekannya ada di terakhir ya. Nah, jadi itu kira-kira sedikit perbedaan antara while dan do while. Dan kita sudah lihat juga cara kerja control flow do while.